Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nur Satina dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3A Mikael Huda Subang. Saya di video ini akan menjelaskan pertanyaan dengan mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam dengan dosen pengampu Ayah Aludin Alijaya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara penegakan hukum secara efektif? Tuliskan pakar penggagasannya. Jadi saya mengambil dari tokoh penegak hukum, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, memiliki pandangan yang sangat menghargai keadilan dan penerapan hukum yang adil. Baginya, penegakan hukum yang efektif haruslah didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Hatta percaya bahwa hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak-hak rakyat, menghapus ketidaksetaraan, dan mendorong kesejahteraan sosial. Bagi Hatta, keadilan dalam penegakan hukum juga terkait erat dengan pemberantasan korupsi, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta akses yang setara terhadap keadilan bagi semua individu tanpa pandang bulu. Penegakan hukum melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Ini semua meliputi: 1. Penegakan aturan melalui lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan untuk menegakkan hukum dan menjalankan proses peradilan. Selanjutnya, 2. Investigasi, proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti terkait pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan. 3. Penuntutan, proses hukum yang dilakukan oleh jaksa untuk membawa kasus ke pengadilan dan menuntut pelaku kejahatan. 4. Pengadilan, proses di pengadilan di mana kasus disidangkan dan keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku serta bukti yang disajikan. Yang kelima, hukuman. Jika terbukti bersalah, hukuman atau sanksi diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang keenam, pencegahan. Selain penindakan, upaya juga dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan pendidikan, pengawasan, dan kebijakan pencegahan. Dan yang ketujuh, kerjasama internasional, kolaborasi antar negara untuk menangani kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan siber. Yang ke-8, reformasi hukum, proses peninjauan dan perubahan terhadap sistem hukum guna memperbaiki kelemahan yang ada. Proses ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta keadilan dalam penggunaan dan penegakan hukum bagi semua individu. Muhammad Hatta sebagai satu pendiri dan pemikir utama Republik Indonesia mendasarkan pandangannya tentang penegakan hukum pada prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia. Dalam positif negatifnya, yaitu positifnya yang pertama, keadilan sosial. Hatta sangat menghargai keadilan sosial dalam penegakan hukum, yaitu penerapan hukum yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Pandangan Hatta terhadap penegakan hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk adil dan setara di hadapan hukum. Dan negatifnya adalah 1. Ketidakmerataan hukum. Hatta mungkin menyadari bahwa dalam kenyataannya ada kemungkinan terjadi ketidakmerataan dalam penerapan hukum di masyarakat, di mana golongan tertentu bisa mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, baik secara politik maupun ekonomi. Mungkin bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diinginkan Hatta. Pandangan Hatta sebagai penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan sosial yang mendorong untuk menciptakan sistem yang adil dan merata bagi semua warga negara. Bagi Hatta, penegakan hukum yang efektif haruslah didasarkan pada prinsip keadilan yang mengakui hak asasi manusia dan merata dalam penerapannya kepada seluruh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.